Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa sedang menjelaskan tentang keburukan tingkah laku sebagian dari kaum Yahudi. Allah berfirman, alam tara, apakah tidak telah melihat engkau, ilal ladzina, kepada orang-orang utu yang diberi mereka nasiban akan bagian, haddan yakni bagian, minal kitabi dari kitab, yakni kitab Taurat. Wahum, bahwa mereka alladzina al-yahudu adalah kaum Yahudi, yakni sebagian cendekiawan mereka Yahudi. Sudah diturunkan kitab Taurat, dijelaskan ketauhidan, dijelaskan yang benar, dijelaskan yang tidak benar, sudah jelas semua di kitab Taurat itu. Nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk menuju jalan keselamatan sudah dijelaskan semua. Dalam kitab Taurat sudah dijelaskan semuanya, sudah jelas. Mana jalan yang membahayakan, mana jalan yang menyelamatkan. Kemudian setelah mereka mendapatkan kitab Taurat, sedang mereka sudah menerima kitab Taurat, bagaimana sikap mereka terhadap kitab tersebut? Yashtaruna ad-dhalalata bil huda. Mereka lebih memilih akan kesesatan dengan menjual petunjuk. Sudah dikasih tahu harus beriman kepada Allah, harus beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah mereka memilih kepada kekufuran dan mereka mendustakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adaan orang inginnya kufur. Sudah dijelaskan jalan menuju keselamatan, tetap memilih jalan menuju kecelakaan. Sudah dijelaskan jalan menuju selamat yaitu iman, tetap memilih kepada kekufuran. Wa yuriduna an tadillus sabil. Mereka bukan hanya memilih kepada kesesatan dan mereka menginginkan kalian pun sesat. Kaum Yahudi seperti itu. Kelakuan jeleknya kaum Yahudi. Keur manehna teh ngaco, mikah hayang batur ge sina ngararaco weh. Teh kalakuan Yahudi tong diturutan. Urang geus diturunkan Quran ku Allah. Ya. Geus dijelaskeun mana pibagjeun mana picilakeun. Kade kalakah milih picilakeun. Ya. Ulah nurutan kaum Yahudi, ya. Mereka memilih kepada kekufuran daripada keimanan. Mereka merubah-rubah isi kandungan kitab Taurat. Mereka robah, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Dan mereka menginginkan kalian pun menjadi orang-orang yang sesat, tidak berjalan pada jalan yang benar. Hati-hati, jangan diikuti. Kelakuan-kelakuan Yahudi ini jangan diikuti, ya. Kita sudah diberikan oleh Allah kitab Al-Qur'anul Karim yang sangat agung, yang sangat mulia, yang luar biasa mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedoman kita, petunjuk hidup kita di dunia hingga akhirat. Kalau kita ikut pedoman Al-Quran akan selamat, akan bahagia. Tidak mau ikut celaka. Ya, orang nggak mau ikut pedoman Al-Quran akan celaka hidupnya. Sebelum nanti di akhirat, di dunianya pun akan celaka. Maka ini adalah peringatan untuk kita. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah lebih mengetahui akan musuh-musuh kalian daripada kalian. Maka Allah memberitahu kepada kalian akan itu musuh agar kalian menjaga diri, jangan terpengaruh, jangan terbawa arus oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi mereka memilih apa? Memilih kekufuran, memilih kesesatan daripada petunjuk Allah. Hati-hati kita umat Islam, ya. Jangan sampai terpengaruh dengan godaan-godaan
dunyawiyah sehingga meninggalkan petunjuk Al-Qur'an. Cek Qur'an ulah tinggalkeun, lain dikeureuh wae. Cek Qur'an kudu pigawe, lain tinggalkeun wae. Kitu kuduna teh nya. Udah urang cekel pageuh ieu pedoman Al-Qur'an. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukup, sangat cukup Allah menjaga kalian. Orang kalau betul-betul berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada kitab-kitab Allah, petunjuk Allah, dia senantiasa dijaga oleh Allah. Tuh gitu cenahnya. Mun urang nyekel pageuh kana pedoman Al-Qur'an, aturan Al-Qur'an, urang bakal aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Dijaga ku Allah. Bahkan wa kafa billahi nasira. Allah akan menolong kita. Orang-orang yang betul-betul berpegang kepada aturan Allah, ya, yang ada dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan oleh hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh para ulama, mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka orang-orang yang melaksanakan petunjuk Allah di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Dahulu kaum Yahudi yaitu kitab Taurat. Kalau mereka berpegang teguh kepada kitab Taurat, betul-betul melaksanakan apa yang dianjurkan oleh kitab Taurat, mereka akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi di antara yang bisa mengundang pertolongan Allah itu ketika kita betul-betul berpegang teguh kepada pedoman Allah, yaitu Al-Qur'an. Ketika kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, disitulah adanya pertolongan Allah untuk kita, ya. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah fit dunia wal akhirah, harus betul-betul berpegang teguh kepada ajaran Allah, kepada syariat Allah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah kuatkan keimanan kita, Allah kuatkan keislaman kita untuk betul-betul mengikuti pedoman Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin.